masak Iblis A dari kelompok 2 dengan asking ke Adit. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem perkandangan, meliputi yang pertama sistem pemeliharaan termasuk ekstensif atau intensif, kemudian biosecurity perkandangan, kemudian manajemen perkandangan seperti pemberian pakan, minum, dan ventilasi, kemudian ada peralatan kandang, dan yang terakhir yaitu mengenai evaluasi perkandangan. Oke, untuk sistem pemeliharaan kandang ini yaitu menggunakan sistem pemeliharaan kandang secara intensif. Sistem pemeliharaan intensif sering diartikan sebagai sistem pemeliharaan tertutup, di mana ayam secara terus-menerus berada di dalam kandang, lalu keperluan pakan, perkandangan, dan penanggulangan penyakit diatur oleh peternak. Nah, kelebihan dari sistem kandang pemeliharaan ini yaitu mudah dalam pemberian pakan, dalam membersihkan kandang, kemudian mudah dalam penanganan penyakit apabila ayam terkena penyakit, keseragaman bobot ayam dan produktivitas telur tinggi, mempermudah proses panen, kemudian kebutuhan pakan dan air serta nutrisi terpenuhi selama 24 jam, lebih aman dari pencurian dan tidak membutuhkan lahan yang luas, tetapi juga memiliki kekurangan pada sistem pemeliharaan ini, yaitu biaya pembangunan lebih mahal dan biaya pakan menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya yaitu mengenai biosecurity perkandangan. Nah, biosecurity ini merupakan hal yang penting yang harus dilakukan untuk meminimalkan jumlah bibit penyakit dan mencegah ayam terkena penyakit. Biosecurity merupakan hal yang penting yang harus dilakukan secara terus-menerus dan menyeluruh. Nah, pada kandang ayam ini menggunakan biosecurity dengan menyemprotkan desinfektan secara teratur. Nah, biosecurity ini memiliki 3 konsep. Yang pertama yaitu biosecurity konseptual yang merupakan dasar dari seluruh program pengendalian penyakit. Nah, untuk kandang ayam ini dibangun di lokasi yang tepat, yaitu jauh dari pemukiman masyarakat, tetapi memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau. Yang kedua yaitu biosecurity struktural, merupakan biosecurity terkait tata letak dan struktur kandang, serta saluran pembuangan limbah. Nah, untuk kandang ini membujur ke arah barat-timur sehingga intensitas matahari dapat masuk ke kandang dengan cukup dan mencegah stres pada ayam. Nah, yang ketiga yaitu biosecurity yang operasional, yaitu isolasi, pengaturan lalu lintas, dan sanitasi. Untuk ayam petelur ini yang baru datang dipisahkan terlebih dahulu atau diisolasi dan tidak langsung dicampur dengan ayam yang lama. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen perkandangan. Yang pertama yaitu mengenai tipe kandang. Nah, kandang ini menggunakan tipe kandang baterai. Kandang ini menggunakan sistem alas berlubang atau kawat. Kandang baterai adalah sangkar segi 4 yang disusun secara berderet memanjang dan bertingkat 2. Kandang baterai berbentuk kotak yang bersambung satu dengan yang lain terbuat dari kawat. Sistem kandang ini bertujuan agar ayam tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Dengan demikian, energi dimanfaatkan untuk metabolisme tubuh, khususnya untuk ayam yang memproduksi telur. Kebaikan kandang sistem baterai yaitu lantai kandang yang selalu bersih karena kotorannya jatuh ke tempat penampungan, kemudian peredaran udara lebih lancar dan dapat menampung ayam lebih banyak, dan juga pengontrolan penyakit lebih mudah dan tidak dapat menimbulkan penyakit. Kemudian yaitu mengenai sistem pemberian pakan. Nah, untuk sistem pemberian pakan ini ayam diberikan makanan 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Kemudian untuk sistem pemberian minum sendiri yaitu terdapat pipa di atas ayam. Kemudian jika ayam akan minum bisa langsung mematuk pipa yang ada di atasnya. Nah, kemudian untuk proses panen atau pengambilan telur dilakukan selama sehari sekali dan juga proses pembersihan kandang juga dilakukan sehari sekali. Kenapa? Agar kebersihan kandang tetap terjaga sehingga ayam terhindar dari penyakit dan dapat tumbuh dengan baik serta dapat memproduksi telur yang baik. Nah, kemudian yaitu mengenai alat-alat perkandangan. Yang pertama yaitu kandang baterai dengan satu sekat berisi 2 ekor. Kemudian tempat pakan dan tempat minum. Nah, pada kandang baterai ini untuk tempat makannya terdapat pralon yang telah dibagi 2 yang sangat panjang
yang terletak di depan sekat ayam. Kemudian untuk tempat minumnya sendiri terdapat pralon kecil di atas kandangnya yang kemudian jika ayam ingin minum bisa langsung mematuk pipa yang ada di atasnya. Kemudian alat yang dibutuhkan yaitu drum. Drum yang berisi air yang akan digunakan untuk pemberian minum pada ayam. Kemudian selang dan sekop yang akan membantu untuk pembersihan kandang. Lalu ada alat-alat rutin yang kerap digunakan untuk pemeliharaan ayam petelur, antara lain yaitu alat-alat kesehatan ayam berupa ember untuk mengangkat ayam, sendok atau ciduk pada rasum, dan serta alat-alat yang dibutuhkan lainnya. Nah, yang paling penting nih yaitu lampu penerangan disediakan untuk penerangan pada malam hari. Pemberiannya disesuaikan dengan program terutama pada pemeliharaan ayam petelur. Hal ini disebabkan cahaya sangat berpengaruh pada perkembangan organ reproduksi dan proses reproduksi pada ayam petelur. Kemudian untuk sistem ventilasi pada kandang ini memiliki peranan sangat penting dalam menjaga kondisi lingkungan kandang terkait temperatur dan kelembapan udara. Nah, ventilasi dalam kandang ini yaitu terdapat tembok atau ruang yang kosong yang bisa membuat udara dapat keluar masuk kandang. Nah, yang terakhir nih kita akan membahas mengenai evaluasi perkandangan pada kandang ayam petelur ini. Yang pertama yaitu tidak ada proses sterilisasi bagi peternak yang akan masuk ke kandang, atau peternak dapat lebih mudah untuk keluar masuk kandang memakai pakaian apapun, sehingga pada kondisi ini ayam dapat mudah terkena penyakit yang mungkin dibawa oleh pemilik karena kurangnya proses sterilisasi. Kemudian mengenai posisi dan lokasi kandang. Nah, untuk posisi kandang sendiri sudah baik, yaitu membujur dari barat ke timur sehingga mendapatkan cahaya yang cukup, tetapi posisi kandang ini menurut saya terlalu tinggi sehingga dapat membahayakan bagi pemilik. Sekian video saya mengenai sistem perkandangan pada ternak unggas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.